Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan diri kita untuk menerima sakramen penguatan atau yang sering dikenal dengan sakramen Krisma. Dikatakan sebagai sakramen Krisma karena akan ada minyak Krisma yang dioleskan pada dahi kita oleh Bapak Uskup atau oleh imam yang diberi kuasa oleh Bapak Uskup. Disebut juga dengan sakramen penguatan karena sakramen ini akan menghantar kita menjadi anggota gereja Katolik secara penuh atau menjadi 100% Katolik. Nah, karena kita akan diterima menjadi anggota gereja secara penuh, maka yang menerimakan sakramen penguatan adalah pemimpin tertinggi gereja lokal kita, yakni uskup atau salah seorang imam yang diberi kuasa oleh Bapak Uskup sendiri. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah sakramen baptis tidak bisa membuat kita menjadi anggota gereja secara penuh? Mengapa Krisma yang membuat kita menjadi anggota gereja secara penuh, bukan baptis? Begini kira-kira jawabannya. Sebenarnya ada 3 sakramen yang menghantar kita menjadi seorang anggota gereja dan secara bertahap menjadi anggota gereja secara penuh, yakni sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen krisma atau penguatan. Sakramen baptis membuat kita menjadi anggota gereja umat Allah yang sah. Sudah ada hak dan kewajiban yang melekat pada diri kita sebagai seorang yang sudah dibaptis. Relasi kita dengan Tuhan dan sesama mulai dibangun sejak kita dibaptis. Berikutnya adalah sakramen ekaristi. Nah, sakramen ini membuat kita semakin masuk dalam himpunan anggota gereja umat Allah. Karena dalam ekaristi, kita diundang untuk menyantap dari meja perjamuan yang sama, yakni sabda Kristus, tubuh Kristus, dan darah Kristus. Dalam ekaristi, kita bersatu semakin erat dengan Yesus yang merupakan pusat gereja atau umat Allah. Relasi kita dengan Tuhan dan sesama terus dipupuk dan dibina melalui ekaristi. Keanggotaan kita dalam gereja semakin meningkat. Nah, dalam sakramen Krisma, kita akan menerima Roh Kudus yang akan membuat kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan siap diutus untuk mewartakan Kristus dan menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Tanggung jawab dan perutusan inilah yang membuat kita menjadi anggota gereja yang utuh atau 100%. Saya memberi pengandaian sederhana seperti ini. Sakramen baptis itu seperti kita mengetuk pintu sebuah rumah dan pintu dibukakan bagi kita dan kita diajak masuk ke dalam rumah itu menjadi anggota dalam rumah itu. Setelah berada di dalam sebuah rumah, sang tuan rumah mengajak kita untuk makan dan minum dari meja yang sama bersama-sama dengan anggota rumah yang lain. Harapannya cinta kita semakin tumbuh pada tuan rumah dan pada anggota rumah yang lain melalui santapan bersama itu. Itulah sakramen ekaristi. Nah, setelah sekian lama berada dan makan bersama dalam rumah itu, kita kemudian diberi tugas untuk ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah itu. Kita diajak untuk menjaga keselamatan dan keamanan rumah tersebut. Kita mendapatkan tugas yang lebih berat. Inilah yang kita sebut dengan sakramen Krisma atau penguatan. Kita mendapat tugas dan tanggung jawab dalam gereja. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa itu sakramen? Mari kita segarkan kembali. Untuk menjelaskan arti kata sakramen ini, saya mulai dengan pengandaian seperti berikut. Seorang laki-laki mencintai seorang perempuan. Dia mengungkapkan perasaan cintanya itu dengan mengatakan secara langsung, "Aku mencintaimu." Atau selain itu dengan cara yang lain. Misalnya memberikan bunga mawar atau memberikan cincin sebagai bentuk keseriusan perasaannya. Bunga mawar dan cincin adalah simbol rasa cinta dari laki-laki kepada perempuan tersebut. Kita tidak bisa menyentuh dan melihat rasa cinta itu seperti apa. Tetapi kita bisa melihat dan menyentuh bunga mawar atau cincin itu. Dan dari barang yang bisa kita sentuh dan lihat itu, kita bisa merasakan cinta. Ada sesuatu yang bisa kita lihat
kita pakai untuk mengungkapkan sesuatu lain yang tidak bisa kita lihat. Nah, demikianlah kita bisa memahami arti kata sakramen. Kata sakramen itu secara sederhana berarti tanda atau simbol Allah mencintai kita. Seperti mawar dan cincin, dengan menerima sakramen berarti kita bisa merasakan bahwa Allah itu mencintai kita dengan memberi kita rahmat melalui sakramen-sakramen yang kita terima. Rahmat itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita sentuh, tetapi kita bisa merasakan melalui sakramen yang kita terima. Apa pentingnya rahmat? Rahmat itu penting untuk keselamatan kita di dunia ini atau setelah kita mati nanti. Saudara-saudari yang terkasih, dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen penguatan atau krisma, sakramen tobat, sakramen imamat, sakramen perkawinan, dan sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen baptis adalah sakramen yang pertama dan utama yang menjadikan kita anak-anak Allah dan sah menjadi anggota gereja. Sakramen ekaristi adalah sakramen yang paling agung dan puncak kehidupan iman kita, karena Kristus sendiri hadir secara nyata dalam rupa roti dan anggur dalam ekaristi. Sakramen krisma atau penguatan memampukan kita untuk menjadi dewasa dalam iman dan berani mewartakan Kristus. Sakramen krisma ini menyempurnakan sakramen baptis. Berikut sakramen pengurapan orang sakit adalah tanda bahwa Kristus tidak meninggalkan kita di tengah penderitaan dan rasa sakit kita. Dia mampu menyembuhkan, menghibur, dan mendamaikan kita dalam bahaya maut. Berikut sakramen tobat atau pengampunan dosa adalah tindakan Kristus yang menghapus dosa-dosa yang kita lakukan setelah kita dibaptis. Dan tindakan Kristus memulihkan kembali relasi kita dengan Allah. Berikut sakramen perkawinan adalah tanda rahmat Kristus hadir memanggil laki-laki dan perempuan untuk hidup bersatu, saling mencintai lewat hidup berkeluarga. Dan sakramen imamat memberikan materai atau kuasa khusus kepada seseorang untuk berperan dalam pelayanan imamat Yesus Kristus, yakni dengan kuasa mengajar, memerintah, dan menguduskan. Jadi ketujuh sakramen ini sebenarnya menyentuh momen-momen penting kehidupan manusia, dari kelahiran hingga kematian. Dengan kata lain, Kristus hadir dan memberi rahmat kepada manusia di setiap momen penting dalam hidupnya. Sakramen baptis menyentuh momen kelahiran kita. Ekaristi menyentuh momen makan dan minum atau sukacita kita. Krisma menyentuh momen kedewasaan kita. Pengurapan orang sakit menyentuh momen sakit dan penderitaan kita. Tobat menyentuh momen pertobatan kita. Sakramen apalagi perkawinan menyentuh momen perkawinan kita, dan sakramen imamat menyentuh momen keputusan kita untuk selibat atau tidak menikah. Itulah momen-momen besar dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mengakhiri pembahasan kali ini, izinkan saya menambahkan beberapa hal seputar makna kata sakramen itu sendiri. Kita sudah tahu bahwa sakramen adalah tanda dan sarana Allah mencintai kita dengan memberi karunia-Nya kepada kita, memberi rahmat-Nya kepada kita. Berdasarkan pemahaman ini, maka kita bisa mengatakan Yesus Kristus adalah sakramen yang paling agung. Mengapa? Karena Allah begitu mencintai manusia, maka Dia mengirim putranya Yesus Kristus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Nah, Yesus Kristus adalah bukti paling nyata dan paling agung bahwa Allah tidak meninggalkan kita, bahwa Allah mencintai kita. Dengan cara berpikir yang sama, maka kita juga bisa mengatakan gereja kita juga adalah sebuah sakramen. Karena Yesus Kristus yang adalah sakramen paling agung itu, sebelum naik ke surga, Dia mendirikan gereja untuk melanjutkan karya-karya keselamatannya. Gereja melanjutkan pekerjaan Kristus di dunia. Oleh karena itu, kita bisa katakan bahwa gereja kita adalah sebuah sakramen, di mana gereja menjadi lambang dan sarana Allah terus mencintai manusia. Anda dan saya diundang untuk menjadi sakramen bagi dunia dan bagi sesama kita.
melalui Anda dan melalui saya, kiranya dunia bisa merasakan bahwa Allah sungguh mencintai kita. Sampai jumpa di video berikutnya.